Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Oh iya, jangan lupa perhatikan protokol kesehatannya ya. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung masuk materi pembelajaran yang pertama ya. Tetapi sebelumnya Ibu mau ngasih tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu supaya kalian bisa mengenal apa itu dinasti Ayyubiyah, dan yang kedua supaya kalian bisa meneladani dari perjuangan Salahuddin dalam mendirikan dinasti Ayyubiyah. Sejarah dinasti Ayyubiyah. Sekarang kita lihat wilayah kekuasaan Ayyubiyah, terdiri dari beberapa daerah seperti berikut ini ya. Beberapa kota yang terdapat di dalam daerah yang berwarna coklat itu merupakan pusat pemerintahan dari dinasti Ayyubiyah. Sementara untuk beberapa daerah yang terdapat di luar berwarna coklat tersebut adalah wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kemudian langsung aja ke latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu di mana dinasti Abbasiyah yang tadinya mengalami puncak kejayaan yang begitu sangat hebat, kemudian mengalami kemunduran dan terasa pada periode yang kedua, di mana pada saat itu beberapa wilayah atau provinsi memisahkan diri dan kemudian mendirikan dinasti-dinasti kecil yang baru, termasuk dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang mempunyai faham Syiah yang kemudian nanti diperangi atau dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana pada saat itu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti bernama dinasti Ayyubiyah. Nah, tadi kan sudah bermunculan tuh beberapa dinasti-dinasti kecil, tetapi dinasti Fatimiyah yang sudah disinggung oleh ibu sebelumnya itu tidak ada. Kok bisa sih? Jawabannya karena dinasti Fatimiyah itu muncul tepatnya setelah merebut kekuasaan dinasti Aghlabiyah di Tunisia pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Tetapi ketika dinasti Fatimiyah tersebut dipimpin oleh khalifah yang terakhir, yaitu Al-Adid Billah pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, dinasti Fatimiyah tersebut mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya tersebut semakin diperparah dengan adanya beberapa konflik internal. Ditambah lagi dengan penyerangan atau penyerbuan yang dilakukan oleh tentara salib ke daerah Mesir, juga adanya musim paceklik pada saat itu. Kondisi yang seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh Nuruddin Zenki sebagai gubernur Syria yang ingin menguasai Mesir. Dikirimkanlah Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan tentara salib dan juga dinasti Fatimiyah tersebut. Proses yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Asaduddin Syirkuh tersebut ternyata tidak berjalan dengan mulus, karena seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar itu sudah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Syawar. Lalu kedudukan Syawar kemudian digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah tanggal 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya dinasti Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Sebelum ditutup, Ibu mau ngasih evaluasi terlebih dahulu ya.
Coba kalian sebutkan siapa orang yang mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang kedua, dinasti Ayyubiyah berdiri setelah dinasti apa? Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmunya dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan juga bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian semua. Kurang lebihnya, Ibu harap kalian bisa memakluminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.